tanya jawab ke adik kelas tentang materi globalisasi di era digital di SMA 3 Cibinong. Perkenalkan, nama saya Kevin Adiski. Saya Rahel Briliana. Saya Marcelino. Saya Rafael Sredius. Lanjut ke video podcastnya. Jadi kami di sini sekarang akan menjelaskan tentang materi globalisasi era digital di SMA 3 Cibinong. Pengertian globalisasi di era digital adalah proses keterhubungan antar negara, masyarakat, dan budaya yang semakin cepat berkat perkembangan teknologi informasi seperti internet, media sosial, smartphone, dan aplikasi digital lainnya. Jadi ciri-ciri era digital itu sekarang banyak orang yang udah menggunakan internet melalui platform apapun untuk mencari informasi yang ada di era globalisasi ini, supaya mereka gak ketinggalan informasi apapun lah istilahnya. Dan anak muda sekarang juga udah mulai canggih kok, dan banyak yang udah gaptek kan istilahnya lah gitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dari globalisasi di era digital. Yang pertama, informasi yang mudah diakses bagi para pelajar di SMA 3 Cibinong, proses pembelajaran yang lebih fleksibel seperti Google Classroom, YouTube, dan lainnya. Lalu inovasi teknologi yang mempermudah kehidupan seperti komputer, laptop yang kita pakai untuk TK kemarin ya. Benar. Lalu dampak negatifnya, kita bisa saja mengkonsumsi berita hoax dan negatif, konten-konten negatif. Lalu kita juga bisa ketergantungan pada gadget seperti main handphone sampai larut malam dan lainnya. Lanjut. Ini ada contoh globalisasi digital di lingkungan Cibinong ataupun di Bogor. Itu sekarang terutama di sekolah kita nih, siswa banyak belajar menggunakan HP nih, mulai dari penggunaan AI itu contohnya. Dan banyak juga UMKM di Bogor memasarkan makanannya dengan menggunakan aplikasi seperti GoFood ataupun ShopeeFood. Dan banyak siswa menggunakan TikTok ataupun Instagram untuk mengunggah video-video mereka di platform tersebut supaya bisa dilihat kalangan orang-orang yang di luar sana, supaya mereka seperti tahu. Dan juga produk luar negeri mudah dibeli melalui marketplace. Sekarang kan udah banyak lah tuh, kayak Lazada, Shopee ataupun yang lainnya. Kita udah bisa beli barang, tinggal pencet aja langsung beli kan bisa. Dan sekarang ada tren-tren budaya asing lah, mulai dari musik K-pop ataupun lain-lainnya. Di tantangan globalisasi ini, bagi siswa SMA 3 Cibinong harus mampu menilai informasi literasi digital, menjaga identitas budaya lokal di tengah arus budaya asing, menghindari penggunaan media sosial berlebihan, menjaga keamanan data pribadi, membangun keterampilan digital agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Yang keenam ada strategi menghadapi globalisasi digital, meningkatkan literasi digital. Ini mampu memilih informasi yang benar, tidak asal memilih berita itu, karena banyak berita di luar sana juga ada yang hoax kan. Yang kedua ada menggunakan teknologi untuk hal positif. Ya, hal positifnya banyak kan, seperti belajar, berkreasi ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada melestarikan budaya lokal melalui konten. Sekarang kan kita udah bisa lah lestariin tradisi kayak kita nari, itu bisa kita aplikasikan di TikTok ataupun Instagram. Yang keempat, mematuhi etika berinternet. Yang kelima, belajar teknologi terbaru seperti editing video, coding ataupun desain grafis. Itu tuh udah banyak sekarang berseliweran lah, mulai dari aplikasinya tuh kayak Canva ataupun yang lainnya. Capcut. Nah, benar. Itulah. Simpulannya di sini, globalisasi di era digital membawa banyak manfaat sekaligus tantangan. Siswa SMA 3 Cibinong harus bijak dalam memanfaatkan teknologi, menjaga budaya lokal, dan meningkatkan keterampilan digital agar mampu bersaing di masa depan. Dunia semakin terhubung dan keterampilan digital adalah kunci sukses generasi sekarang. Jadi begitu, kita nggak boleh ketinggalan tentang digital lah, karena
sekarang serba digital. iya serba digital. Mungkin dari kelompok kita cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku udah nemu pemateri di sini. Jadi kita kenalan dulu sama pemateri kita. Nama aku Zahra Aulia Sabitra dari kelas 11. Nama aku Sofia Sabitra dari kelas 11. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Sini aku mau nanya, jelaskan pengertian globalisasi di era digital dan berikan contoh yang terjadi di lingkungan siswa SMA 3 Cibinong. Globalisasi di era digital itu kayak menyebar informasi budaya melalui lewat internet yang meluas gitu. Contohnya kayak siswa mengikuti tren sosial media, terus komunikasi lewat melalui platform WhatsApp atau yang lainnya. Sini aku mau nanya lagi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan 2 dampak positif globalisasi digital dalam bidang pendidikan. Yang pertama, akses informasi lebih luas. Kita bisa mendapat informasi dari Google, dari website-website. Terus yang kedua, kita bisa belajar di mana aja karena kan kita HP kan di mana-mana ya. Oke, itu aja pertanyaan dari aku. Lanjut nanti ada temen aku lagi. Nah, kita kembali melanjutkan soal pertanyaan nomor 3. Mengapa literasi digital penting bagi generasi muda di tengah globalisasi digital? Menurut aku literasi digital penting karena generasi baru itu jadi bisa ngebedain informasi yang hoax sama yang beneran. Soalnya tanpa literasi digital kita bisa terpengaruh sama konten-konten negatif. Terima kasih. Untuk yang nomor 4, jelaskan upaya yang dapat dilakukan siswa untuk menjaga budaya lokal agar tidak tergeser oleh budaya asing dalam era globalisasi digital. Kita bisa melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia Enggak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat buat kalian semua. Bye. Bye. Assalamualaikum.